Tri Vitalia, ini mama siapa ya? Salam sehat semua, alhamdulillah sehat mama. Sudah ada siapa sajakah yang hadir di acara kita hari ini? Ada Satria Syah dari kelas 7A. Ada Ayah Bagas Adi. Ada Mama Sati Regan, kelas 7A. Apa kabar Mama? Alhamdulillah, sehat semuanya. Oh iya, Mama Raka dari kelas 9A. Mama Raka, selamat datang. Ada Mama Gardin dari kelas 7B. Ayah Ijel dari kelas 9A. Ya, Assalamualaikum, Bu. Noval, apa kabar Noval? Noval Fairusi dari kelas 7A. Sama mamanya atau sama Alhamdulillah ayah? baik. Alhamdulillah baik. Semangat sekali. Abrisam Haidar Almer. Alhamdulillah sudah hadir. Hadir, Bu. Hadir, ya, Hadir, Bu. siap. Ada mama dari Sauya Aweda. Gitu nggih mah namanya memanggilnya kah? Kelas 7B nggih mah? Namanya unik nih, menarik sekali. Sauya Aweda. Mama Cesi dari kelas 9C. Mama Cesi ataukah Mapa Cesi ini ya? Alhamdulillah mamanya hari ini hadir. Mamanya, Bu Ruju. Alhamdulillah. Papanya Biasanya dinas. mamanya. Bapaknya dinas. Oh, bapaknya dinas. Baik, Mama. Game. Ini dari Noval Farel, kelas 9A. Sudah 140, Bapak Ibu Walas. Silahkan dicolek-colek ayah bundanya. Lalu di grup anak-anak juga untuk segera join hari ini mengingat pentingnya acara tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas yang akan kita laksanakan insya Allah hari Senin ya. Silakan dicolek-colek untuk hadir karena masih setengah ini, 150-an itu masih setengah. Kita ada 300-an. Bisa jadi, baik bisa jadi dikarenakan berbarengan ya ayah bunda acaranya dengan SD dan SMA. Jadi mungkin separuh yang hadir hari ini. Tapi enggak masalah, kita sudah record pertemuan kita hari ini dan akan kita share record dari pertemuan hari ini di grup wali murid maupun di YouTube kita. Nanti bisa melihat dari TV Albana ya ayah bunda di YouTube. Bagi yang tidak hadir, belum bisa hadir di acara kita hari ini. Baik, kita mulai nggih ayah bunda karena sudah jam 9:05. Sambil dicolek-colek ya Bapak Ibu Walas. Tapi kita maklumi memang karena memang acara kita berbarengan dengan SD dan SMA. Baik, kita mulai. Yang kami hormati Ibu Kepala SMP Albana, Ibu Sariwati SPT MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Albana. Dan yang kami cintai Ayah Bunda Wali Murid SMP Albana. Dan yang kami banggakan anak-anakku siswa-siswi SMP Albana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita buka dulu acara kita hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat
Dan alhamdulillah kita bisa hadir di acara sosialisasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas yang akan diselenggarakan oleh SMP Albana di tanggal 11 Oktober 2021. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita qudwah hasanah begitu sempurna. Semoga kita bisa menteladani beliau hingga akhir hayat kita. Amin ya robbal alamin. Ayah, bunda, dan anak-anakku yang hebat, siswa-siswi SMP Albana, selamat pagi dan apa kabar? Pagi gitu ya, semangat. Insya Allah sehat semua nggih dan tetap bahagia. Alhamdulillah kita bertemu hari ini dan kita sudah merasakan 2 tahun, kurang lebih 2 tahun ya, kita belajar secara daring, kita hanya menatap layar monitor kita masing-masing, layar HP kita, bertemu dengan guru hanya lewat virtual, dan hari ini semoga yang kita rencanakan untuk belajar tatap muka walaupun masih terbatas dan uji coba akan berjalan dengan lancar. Dan untuk menambah keberkahan kita acara hari ini akan dilantunkan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Ustadz Saifullah. Kepada Ustadz Saifullah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disampaikan cek. Suara saya terdengar nggak ya Bunda? Baik, disampaikan terima kasih kepada Ustaz Saifullah. Alhamdulillah ya. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada ayah bunda dan anak-anakku semua dipersilakan untuk duduk siap. Kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Cek sound. Oke. Alhamdulillah. Terima kasih kepada IT. Baik ayah bunda, kita memasuki acara inti kita tentang sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala SMP Albana, Ibu Sariwati SPT MPD. Kepada Ibu Sariwati, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ruju Rahayu. Yang kami hormati Ibu Dr. Rini Trisnawati selaku Ketua Komite SMP Albana. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu Wali Murid siswa-siswi SMP Albana. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Ustadz Ustadzah pengajar di SMP Albana. Dan yang Ibu cintai dan banggakan sekalian, anak-anakku, siswa-siswi SMP Albana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sujud syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta nikmat yang diberikan kepada kita semua.
Salam salawat senantiasa kita curahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang senantiasa istiqomah menunjukkan kepada kita jalan keterangan. Terima kasih kami ucapkan pertama-tama untuk seluruh wali murid yang bisa menghadiri agenda ini dan juga anak-anakku sekalian ya. Kita bertemu kembali pada sosialisasi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT SMP Albana. Dan kami sungguh bahagia sekali ya untuk menyambut persiapan tentang PTMT ini, dan luar biasa untuk ayah, bunda, bapak, ibu wali murid di rumah. Apresiasi setinggi-tingginya untuk ayah bunda sekalian yang telah mungkin hampir 2 tahun membersamai Ananda dalam pembelajaran secara daring, dan akhirnya kita pun diberi kesempatan untuk mencoba pembelajaran tatap muka secara terbatas ini, walaupun mungkin kesabaran kita masih harus dicoba dan diuji kembali ya, karena memang tidak bisa harus serta-merta semuanya masuk dan kita secara bergilir begitu untuk belajar di sekolah. Namun apapun kondisinya, apapun itu, tentu kami menyiapkan segala hal agar seluruh siswa kami mendapatkan hak dalam mendapatkan layanan pendidikan di SMP Albana. Sekali lagi, terima kasih sebesar-besarnya untuk ayah bunda atas kebersamaan selama ini. Mohon menunggu ya Bunda, mohon bersabar. Ini mau share screen ternyata masih belum connect ini ternyata. Yang laptop. Bagaimana perasaannya pada saat mau tatap muka? Bahagia. Bahagia, iya betul, bahagia. Untuk anak-anak kemarin kita sudah ada sosialisasi nggih Ayah Bunda dengan anak-anak, dan mereka pun semangat untuk hadir di sekolah tatap muka, bisa interaksi dengan teman, bisa berinteraksi dengan guru-gurunya. Alhamdulillah kita tahun ini bisa melaksanakan walaupun masih uji coba. Jika uji coba kita kali ini insya Allah berhasil, akan kita lanjutkan di awal semester genap, ya Ayah Bunda. Sudah Bu Sari ya? Baik, ya silakan Bu Sari. Kenapa?
Insya Allah untuk persiapan PTMT di Sekolah Albana, karena kita ya merasakan untuk anak-anakku ya khususnya hampir 2 tahun begitu belajar di rumah. Jadi adapun tujuan PTMT ini mungkin secara bertahap Ayah Bunda sekalian. Untuk target utama kami adalah adanya bonding dengan guru atau kedekatan guru dengan teman-teman, belajar berinteraksi bersama teman-temannya, mengenal lebih dekat dan juga mengenal lebih dekat kepada guru-gurunya. Kemudian kami juga berusaha untuk mengoptimalisasi penanaman karakter di SMP Albana. Dan tentunya kami juga ingin meningkatkan pemahaman siswa atau meningkatkan kualitas dari pembelajaran di SMP Albana. Adapun dasar hukum terlaksananya PTMT ini adalah Surat Edaran Gubernur nomor B31/420/76560 tentang pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 di Provinsi Bali, di mana untuk level 3 pola PTMT untuk pembelajaran bisa mengacu pada pola PTMT ataupun PJJ, pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah Peraturan Wali Kota Denpasar tentang pedoman teknis penyelenggaraan pembelajaran tatap muka secara terbatas tahun pelajaran 2021-2022 di masa pandemi COVID-19. Adapun untuk kelengkapan syarat-syarat PTMT ada beberapa item begitu Ayah Bunda, dan dari vaksinasi seluruh tenaga pendidik, kemudian satgas sekolah, kemudian surat izin, yang penting surat izin orang tua, kemudian kesanggupan tentang sekolah, kesepakatan bersama tim satgas desa, dan alhamdulillah juga sudah diberikan izin oleh desa setempat. Kemudian terdapat alur jalur masuk yang menghindari kerumunan. Kemudian checklist terkait persiapan, terkait juga sarana prasarana yang telah disiapkan. Kemudian juga SMP Albana juga harus mendaftarkan sekolah pada aplikasi Jagabaya Denpasar. Dan ini sudah kami lakukan semuanya. Ini adalah bukti tentang izin dan juga upload dari kami terkait seluruh syarat-syarat yang harus kami penuhi ya, termasuk pengajuan izin kepada wali kota. Dan ini adalah hasil verifikasi, hasil uploadan kami yang sudah berhasil kami upload di link yang telah disediakan dinas dan juga pendaftaran kami di akun Jagabaya. Dan untuk Jagabaya menggunakan Speed ID, jadi nanti Anda bisa mendownload Speed ID. Adapun pelaksanaan dan teknis, insya Allah kita akan mulai pekan depan, 11 Oktober 2021, dengan jumlah siswa per kelas dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 gelombang, di mana kelompok ini adalah histori kedekatan di kelompok Quran dengan jilid-jilid yang ada di kelompok Quran. Kemudian durasi pembelajaran mapel ada 2 jam, namun setengah jam adalah untuk persiapan. Jika ada siswa yang sudah hadir, kita akan berdoa yang memulai aktivitas di pagi hari ya, di sekolah berdoa, yang di rumah pun juga siap dari 7:30. Nah, jadi kita 3 pekan itu baru 1 putaran. Nah, namun kami membuat simulasi yaitu dengan masing-masing kelas kita bagi menjadi 3 putaran karena ini terkait beberapa banyak pertimbangan ya, termasuk kesediaan guru di bidang studi masing-masing. Mungkin sebelum saya lanjutkan lebih jauh ya,
agar ada gambaran bagaimana sih nanti pembelajaran saat tatap muka ataupun simulasi tentang protokol kesehatan. Mungkin bisa disampaikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak belajar secara tatap muka karena kondisi yang tidak memungkinkan saat ini, hanya bertatap layar monitor setiap hari. SMP Al-Bana Denpasar siap memulai kebiasaan baru dengan belajar tatap muka dan tentunya menerapkan protokol kesehatan. Mari mulai dari diri kita sendiri menerapkan protokol kesehatan agar di sekitar kita menjadi aman dari penularan COVID-19. Siswa-siswi SMP Al-Bana Denpasar diantar oleh orang tua sampai di depan gerbang, kemudian langsung turun dan orang tua tidak diperkenankan mengantar sampai ke dalam sekolah. Pastikan menggunakan alat pelindung diri seperti masker, juga face shield. Seluruh sivitas sekolah wajib mencuci tangan dengan sabun dan dengan cara yang baik dan benar. Juga mengecek suhu tubuh sebelum memasuki wilayah sekolah. Ketika mau memasuki kelas, siswa-siswi SMP Al-Bana Denpasar wajib menjaga jarak dan tidak lupa menggunakan alat pelindung diri seperti masker dalam keadaan selalu dipakai. Pastikan menjaga etika dan tidak lupa mengucapkan salam juga sapa. Siswa-siswi SMP Al-Bana Denpasar wajib menempati meja yang telah diatur dan tidak boleh berpindah tempat selama duduk di dalam kelas. Selesai kegiatan belajar mengajar, semua peralatan dirapikan dan menggunakan hand sanitizer sebelum keluar ruangan. Pastikan selalu menjaga jarak ketika berada di dalam sekolah dan dalam segala aktivitas. Salam sehat untuk kita semua. Kita lanjut mungkin untuk simulasi pembelajaran tatap muka. Jadi ini kami buatkan simulasi ayah bunda bagaimana pembelajaran di sekolah maupun yang bisa diikuti dari rumah. Ini situasi untuk siswa-siswa yang mendapat giliran masuk. Juga siswa-siswa yang dari rumah bisa gabung via Zoom. Ini ilustrasi dari rumah untuk siswa yang mengikuti dari rumah. Sudah, Bu Guru. Jadi yang dari rumah bisa interaksi ketika melalui via ini Pak Izi modelnya belajar matematika ya Pak Izi.
Jadi kalau yang dapat giliran masuk saat itu sakit, kita tidak mengikuti dari rumah. Mengajar di mana saja. Termasuk ketika gurunya sakit nanti Ayah Bunda. Ini siswanya kok nggak bawa buku ini ya? Baik, Ayah Bunda, ini sekilas terkait model pembelajaran untuk masa-masa transisi ya, masa-masa di pembelajaran tatap muka secara terbatas. Dikembalikan ke saya ya, Pak. Oke. Diulang ya. Ya. Jadi sekilas terkait metode pembelajaran dan maupun alur masuk di sekolah. Kemudian sarana-sarana pendukung yang kami lengkapi juga kami sudah upload sebagai syarat pelaksanaan PTMT. Toilet bersih, wastafel, thermostanding, kemudian sanitasi secara berkala ya, penyemprotan disinfektan secara berkala, penataan ruang kelas yang menerapkan protokol kesehatan. Ya. Baik, kita langsung ke penjelasan terkait jadwal, di mana jadwal juga sudah kami sampaikan di grup wali murid maupun Ananda. Jadi sekilas seperti ini, Bapak Ibu sekalian, di mana pembelajaran offline sampai jam 10. Nah, ini untuk yang di sekolah ya, untuk yang dapat giliran ke sekolah berarti ke sekolah. Yang tidak mendapat giliran di sekolah berarti secara online tadi ya, secara bergabung siap dari jam 7:30. Nah, kemudian kami berikan jeda jam 10 hingga jam 11.15 karena ini menurut perhitungan kami cukup untuk perjalanan pulang dan istirahat, mengingat ketika hanya 2 mapel ataupun 2 jam, durasi 2 jam begitu, tentu masih banyak mata pelajaran lainnya yang harus kami sampaikan. Jadi kami blended learning ya, kami campur antara offline dan online. Seperti Ayah Bunda lihat, jam 11.15 sampai 12.15 masih ada pembelajaran, kemudian istirahat, sholat duhur, kemudian dilanjut pembelajaran sampai jam 2. Begitu, jadi masih seperti pola pembelajaran atau durasi pembelajaran masih seperti sebelumnya. Kita selesai pembelajaran di pukul 14.00. Ini salah satu contoh jadwal di kelas 9. Jadi Ayah Bunda bisa lihat selama sepekan. Jadi kami rolling putaran ini adalah selama sepekan agar semua siswa itu mendapatkan kesempatan menyeluruh bertemu dengan guru-guru bidang studi yang offline. Tapi ya memang harus bersabar untuk menunggu giliran. Seperti itu. Adapun jadwal-jadwal yang di secara tatap muka atau offline maupun online,
nanti ayah bunda ataupun ananda bisa melihat di jadwal masing-masing. Di mana tadi sudah tergambarkan ya, bahwa sampai jam 10 itu artinya yang ke sekolah berarti itu offline. Nah, berarti pelajaran di atas itu berarti secara menyeluruh, baik yang dapat giliran masuk ataupun tidak, berarti secara online. Karena kita dibatasi keberadaan di lingkungan sekolah, belum boleh terlalu lama. Ini kurang lebih ya, kami berikan juga untuk bertatap muka dengan guru Al-Qur'annya. Nah, sepekan sebanyak 3 kali. Ada matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPA. Ya, yang IPS, PAI. Ada beberapa spesifikasi mapel yang berbeda ya, kelas 9. Kelas 7 dan kelas 8 kurang lebih mirip. Nah, di kelas 9 untuk tatap muka Qur'annya 2 kali dan akan dilanjutkan online 2 kali. Jadi kesempatan masih sama, setiap hari atau selama sepekan bertemu pembelajaran Al-Qur'an sebanyak 4 kali. Kemudian matematika karena perlu matematika IPA perlu waktu yang lebih begitu ya. Jadi ada di kelas 7 dan kelas 8 selain diberikan kesempatan offline, nanti juga akan disambung pada pembelajaran online. Karena kami yakin semuanya sudah terlatih ya, baik online maupun offline untuk anak-anak. Dan luar biasa ini semangat dari seluruh putra-putri terbaik kita ya. Apresiasi juga ya untuk Ananda semuanya yang dengan segala kesungguhan ya, berusaha dengan kedisiplinannya, berusaha untuk menunjukkan tanggung jawabnya yang luar biasa ya atas kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan untuk menuntut ilmu. Kemudian untuk kami kuatkan lagi terkait alur memasuki area sekolah tadi dari melewati pintu gerbang depan, kemudian untuk siswa putri langsung menuju ke lobi, kemudian yang putra langsung bergeser ke samping melewati tangga di Gria Quran karena untuk posisi kelas berada di atas sisi sebelah barat. Kemudian yang putri setelah memasuki lobi akan langsung naik ke lantai 2. Dan nanti akan ada di titik-titik tertentu guru yang mengarahkan Ananda untuk memasuki ruang kelasnya masing-masing. Dan tentunya sebelum memasuki di luar ya, protokol kesehatannya adalah mencuci tangan dengan sabun atau mungkin memilih dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian cek suhu tidak lupa ya, dan dilanjut dengan scan barcode Speed ID. Belum kelihatan ya, maaf. Di eta alas ya ketinggali ya mana
kurang lebih tadi terkait alur memasuki area sekolah, kemudian tata tertib pembelajaran tatap muka. Untuk Ananda akan kami ingatkan senantiasa untuk taat protokol kesehatan. Dan juga mungkin di rumah ya, Ananda dimanapun mereka berada. Kemudian yang kedua, siswa dalam kondisi sehat, ya, suhu badan normal, tidak batuk, pilek, gangguan kulit, mata, muntah, diare, tidak selera makan atau apapun ya, keluhan lain. Harapannya betul-betul memastikan diri bahwa kondisi diri sedang sehat, termasuk juga kesehatan di rumah. Kemudian untuk ketiga, siswa mengenakan seragam sekolah, namun jika belum ada ataupun sudah kesempitan atau yang lainnya, Ananda bisa mengenakan baju bebas rapi atau bebas pantas begitu untuk ke sekolah, misalnya baju koko atau baju hem polos berkerah. Insya Allah ini untuk ketentuan juga sudah kami lampirkan ya Ayah Bunda di surat pemberitaan surat kemarin. Kemudian diizinkan membawa bekal makanan ringan dan minuman dari rumah, namun tetap mungkin hanya minum saja ya di jeda pembelajaran, itu pun hanya sekian detik untuk membuka masker. Tapi kalau bisa bertahan selama 2 jam ya alhamdulillah. Namun tetap kita harus yang utama adalah kondisi tadi. Khawatirnya dehidrasi dan sebagainya, jadi gantian jam ketika akan minum mungkin diizinkan membuka sekian detik. Kemudian untuk bekal makanan mungkin di jalan ya ketika mungkin yang menjemput agak terlambat. Kemudian membawa perlengkapan pribadi termasuk buku, alat tulis, dan juga hand sanitizer untuk bekal, masker, meskipun di sekolah juga akan disediakan, barangkali terjatuh di kamar mandi atau bagaimana kita akan ganti. Dan Ananda nanti juga akan diberikan hand sanitizer pribadi masing-masing, kita akan bagikan. Untuk yang masih memilih online, kita akan simpan oleh walasnya hand sanitizer pribadi dan face shield. Kita sudah siapkan di kelas masing-masing dan sepekan ini kami melengkapi perlengkapan tersebut. Kemudian siswa diperkenankan membawa handphone ataupun laptop sebagai sarana pembelajaran, meskipun untuk offline tentunya karena sudah ada guru di dalam kelas, ya bisa jadi mungkin laptop tidak perlu. Nah, mungkin handphone silahkan, dan ini pun ketika masuk ruangan sudah ada box untuk menyimpan handphone tersebut. Jadi ada 2 box agar tetap berjarak ya HP-HP tersebut untuk kenyamanan atau keselamatan. Dan ya Ananda senantiasa terus diingatkan dalam kebersihan dirinya. Yang ketujuh, selesai pembelajaran di sekolah, harapannya siswa langsung pulang menuju rumah karena setelah ini akan dilanjutkan pembelajaran secara online. Jadi tidak mampir-mampir, langsung menuju ke rumah masing-masing dan silakan menerapkan protokol kesehatan di rumah masing-masing. Kemudian jika pembelajaran berlangsung tiba-tiba merasakan sakit, mohon segera menyampaikan kepada guru ya, Ananda yang mungkin bisa didengar ya bersama ayah bunda di rumah ya. Jangan malu, jangan takut ya. Kita semuanya terbuka, jujur, apapun disampaikan kepada kami selaku gurunya. Kemudian yang berikutnya harapannya tertib dan disiplin dengan jadwal pelajaran, baik secara offline ataupun online. Karena memang sungguh ketika online ada beberapa siswa yang terkendala karena memang kadang kondisi kesehatan dan sebagainya mungkin terlambat bergabung dan sebagainya. Ayo anak-anak ya ketika memang sakit segera disampaikan, ketika memang badan sehat semangat segera bergabung begitu masuk jam pelajaran ya, disiapkan
Sebelum jadwal dimulai, semua perlengkapan sudah siap, termasuk kondisi badan, sudah makan, sudah mandi, bersih, dan kan pembelajaran doa itu dari 7:30 ya, diusahakan sudah berdoa, waktu itu cukup ya untuk melaksanakan sholat duha barangkali di rumah, baru jam 8 dilanjut pada mata pelajaran. Kemudian untuk pengantar dan penjemput berhenti di lokasi yang ditentukan di luar sekolah. Dan Ananda menunggu di dalam kelas sampai ada telepon dari orang tua bahwa yang menjemput sudah menunggu di bawah. Ini untuk menjaga Ananda tetap terkondisikan dalam pengawasan kami, tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian untuk Ananda yang sedang berada di luar Bali ataupun ketika ada keperluan darurat yang harus keluar Bali, kami juga ada protokol kesehatan tersendiri ya. Secara rinci setelah ini kami juga akan bagikan kepada Bapak Ibu dan juga Ananda ya, di mana semua kita mengacu pada standar kesehatan dalam penanganan masa pandemi COVID-19. Jadi mohon juga komunikasi yang efektif, interaktif, dan aktif kepada kami ketika memang ada keperluan, ketika ada yang sakit, kemudian perjalanan keluar Bali, memang ketika kembali ke sekolah memang harus menyertakan hasil swab PCR ataupun antigen. Walaupun tidak ada gejala, tetap ada isolasi barang 1 hari sampai 3 hari, baru diizinkan bisa masuk kembali. Kemudian jika memang ada yang positif, harapannya senantiasa memberikan informasi kepada pihak sekolah untuk penanganan selanjutnya terkait tracing dan lain sebagainya. Jadi tentunya mengacu pada standar kesehatan ya, ketika memang positif COVID memang harus berada di rumah, begitu isolasi mandiri selama 2 pekan ataupun mengikuti dari saran tenaga kesehatan. Ini sekilas kami bacakan, Ayah Bunda, Bapak Ibu sekalian, tentang tadi siswa ya sudah kami sampaikan di awal, memang memastikan diri keluarga juga dalam kondisi sehat. Nah, jika merasakan gejala-gejala yang ada ya, kalau dari pengetahuan yang kita dapat ya, mungkin mengalami hilang penciuman, kemudian perasa, sakit tenggorokan, demam, batuk, sesak napas, dan sebagainya, langsung bersekolah dari rumah, memeriksakan diri, istirahat cukup, dan senantiasa menjaga imun tubuh. Kemudian siswa yang masih online, ketika tadi ya menemui gejala-gejala, bisa segera ya, setelah gejala muncul, kemudian pengobatannya dilakukan pengobatan, tidak ada perbaikan gejala, memang harus tes antigen sama seperti tadi. Kemudian segera melakukan tes memang jika ada kontak erat dengan orang terkonfirmasi positif walaupun tanpa gejala. Siswa terkonfirmasi COVID-19, ya, tim Satgas Sekolah akan mendata keluarga kerabat yang terkonfirmasi. Ya, ini tentunya ketika selesai yang termasuk PTM ya, yang offline begitu. Kemudian yang kedua, Sekolah Albana segera melacak riwayat kontak langsung dengan pihak terkonfirmasi. Dan adapun kriteria kontak erat
dengan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 adalah orang yang memiliki kontak fisik barangkali berada kurang dari 1 meter selama lebih dari 15 menit, tidak memakai alat pelindung, terjadi kontak fisik, ya. Orang yang berada di dalam lingkungan tertutup, ya, seperti yang tinggal satu rumah, kemudian rekan kerja hadir dalam pertemuan dan menggunakan alat transportasi atau kendaraan yang sama. Kemudian tim Satgas Albana menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data riwayat kontak. Yang kelima, siswa yang kontak erat dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 diberlakukan aturan sesuai prosedur mutu Satgas COVID-19 di sekolah Albana. Pelacakan riwayat kontak dengan siswa ataupun staf terkonfirmasi COVID-19. Tim Satgas COVID Sekolah Albana melacak siapa saja yang melakukan kontak langsung dengan pasien. Yang kedua, pelacakan selesai di hari yang sama. Yang ketiga, tim yang memiliki riwayat kontak langsung dengan keluarga yang terkonfirmasi harus mengikuti aturan berikut. Menjalani isolasi mandiri selama minimal 10 hari ditambah 3 hari tanpa gejala. Kemudian melakukan tes ya seperti tadi sampai hasil negatif. Kemudian tim yang memiliki riwayat kontak langsung dengan sesama tim sekolah Albana tetap melakukan isolasi mandiri selama 3 hari dan melakukan tes rapid. Jika melakukan isoman tidak muncul gejala, maka diperbolehkan hadir ke sekolah. Jika melakukan tes, tim tetap dapat hadir ke sekolah dengan memberikan hasil tes negatif COVID-19 kepada tim Satgas COVID-19. Keputusan isolasi mandiri tentunya sesuai keterangan yang ada di hasil dari tes rapid tersebut. Kemudian hasil segera disampaikan kepada kami setelah melakukan koordinasi dengan unit terkait. Insya Allah untuk hal ini mungkin akan kami susulkan ulang untuk protokol kesehatan di sekolah Albana. Semuanya semata-mata demi menjaga keselamatan bersama, kemudian keberlangsungan pembelajaran yang bisa secara berkesinambungan dan aman begitu tentunya. Dan harapannya mungkin dari ayah bunda, bapak ibu yang memiliki pengetahuan lebih terkait penanganan COVID-19, saran dan masukan ataupun bantuan tentu sangat kami harapkan demi menjaga keamanan putra-putri kita semuanya. Dan mohon senantiasa kita saling melibatkan Allah ya, senantiasa berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita, memberikan kita kesehatan, kelancaran dalam aktivitas sehari-hari kita. Karena semuanya ya tak lepas dari campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu juga anak-anak semuanya ya, ikhtiar kita sudah coba dari segala sisi, dari segala segi kita sudah mengupayakan, namun kondisi di lapangan itu sangat dinamis, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita terus menetapkan hati, melapangkan hati untuk sama-sama menerima keadaan ini, tetapi tetap terus berusaha agar kita semuanya bisa terlindungi semuanya dan terus tetap taat pada protokol kesehatan yang ada dan senantiasa saling menguatkan dan saling mendoakan. Mungkin ini Bapak Ibu, Ayah Bunda yang bisa kami sampaikan. Ketika mungkin ada pertanyaan bisa kita lanjutkan setelah sesi berikut. Insya Allah ada sesi diskusi untuk sosialisasi PTMT ini. Baik, terima kasih atas perhatian
untuk ayah bunda ataupun ananda yang sedang di rumah atau berada di samping ayah bunda. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah disampaikan terima kasih kepada Ibu Sariwati dan Ayah Bunda. Ini belum di stop sharing ya Bu Sari ya. Baik. Ayah Bunda, jika ada pertanyaan silakan bisa langsung dengan raise hand ataupun dituliskan di kolom chat. Ini ada beberapa, sudah ada 2 pertanyaan dari mamanya Amalia kelas 7C. Untuk HP tadi disampaikan di tata tertib bahwasanya HP boleh dibawa dan memang harus download Speed ID. Jadi sebelum anak-anak masuk sudah mendownload, jadi pada saat naik tangga mereka harus scan barcode dulu. Jadi boleh membawa HP dan sudah kita sediakan tempat untuk HP tersebut. Berikutnya, apakah jeda waktu 15 ini hari ataukah menit ataukah jam ya? Dari offline ke online ke rumah cukup untuk perjalanan dan taat prokes sampai di rumah. Kita jeda waktunya 1 jam 15 menit. Jadi kita dari jam 10 sampai jam 11.15 itu adalah perjalanan pulang bagi Ananda yang offline, lalu mereka juga prokes. Nanti jam 11.15 baru mereka mengikuti kembali kelas online. Jadi waktunya 1 jam 15 menit, bukan 15 menit saja nggak Ayah Bunda, tapi 1 jam 15 menit jedanya dari peralihan Ananda yang masuk offline, masuk tatap muka dan perjalanan pulangnya lalu mengikuti kembali pelajaran online. Ya, betul. Terima kasih Pak Budi, sudah dijawab Pak Budi Utomo nih. Berikutnya dari Emma Arifani, apakah ada WiFi untuk anak-anak di sekolah? Ada Bu Sari ya WiFi-nya? Untuk WiFi insya Allah ada ya Bunda, namun memang kita utuskan untuk sarana pembelajaran dari Bapak Ibu Guru karena semuanya menggunakan Zoom dari 13 ruangan, belum juga SD juga ya. Maaf kami sampaikan dan belum karena kami di sini ada 2 unit yaitu SD dan SMP. Jadi kami membaginya lebih sedikit begitu untuk Ananda yang per gelombang untuk masuk ke sekolah. Ya. Jadi insya Allah kalau Anda offline pas di sekolah tidak terlalu banyak dan menggunakan WiFi ya Bunda, kita akan atur sedemikian rupa sehingga mungkin WiFi yang dibutuhkan dengan jaringan yang kecil ya, kekuatan yang kecil, mungkin sesekali membuka aplikasi pembelajaran. Karena kan semuanya sudah tersajikan bersama guru offline ada di layar TV maupun LCD. Begitu Bapak Ibu. Untuk ada. Untuk telepon ya. Ya, pada saat pulang menghubungi ayah bundanya untuk jemput Ma. WiFi memang ada. Dan pada saat anak-anak masuk pun sepertinya tidak membutuhkan yang offline ya, pada tatap muka tidak membutuhkan kuota maupun WiFi karena kan sudah bertatap muka langsung dengan gurunya. Berikutnya untuk Manda dari orang tua Manda kelas 7J, apakah boleh waktu tidak? Tadi disampaikan boleh, tidak harus hitam atau warna lain boleh. Mana yang cukup dulu, jika memang sepatu hitamnya masih cukup silakan dipakai. Jika sepatu olahraganya masih cukup sepatu olahraganya. Jadi tidak mengharuskan untuk beli hitam langsung ya, Ayah Bunda besok belajar langsung pakai seragam hitam.
Target boleh. kami mungkin Bu Ruju, yang penting anak sehat, ke sekolah dengan kondisi yang fit, dan tentunya tidak mengesampingkan pula adab-adab etika secara Islami yang tentunya ingin kami sampaikan juga kepada Ananda nantinya ketika kami bisa bertemu mereka. Baik, ini dari Mama Esan, kelas 9D. Anak-anak harus sampai sekolah jam berapa sampai dengan jam berapa, karena jam mulai doa 7.30. Baik, Mama, jam 7.30 ini diharapkan sudah sampai di sekolah, karena memang harus prokes ya, masuk ke kelas, lalu dengan cuci tangan, lalu scan barcode, diharapkan ya jam 7.30 kurang ini ya, kurang dari jam 7.30 sudah sampai di sekolah. Dari jam 7. Sudah ada petugas piket yang menyambut. Iya. Berikutnya dari Mama Noval Farel. Kalau sekolah pakai baju bebas, terus nanti kalau ujian akhir sekolah atau ujian akhir semester, apa bisa pakai baju bebas juga? Nah, ini Bu Sari, pakai baju bebas boleh atau tidak? Selama masih memiliki baju seragam, ya Bunda, kalau baju seragamnya masih bisa dipakai, silakan digunakan. Jika tidak, tadi harapannya polos, kain berkerah yang polos. Ya kalau ada putih, alhamdulillah. Menyesuaikan baju yang dimiliki, tetapi harapannya mungkin warna putih natural, bisa lebih terlihat agar sama-sama dengan temannya. Kalau memiliki baju batik bebas, ya silakan dikenakan. Boleh ya, Bu Sari ya. Bagi terbuka sana sini guru. Iya. Kancingnya terbuka. Bagi yang seragam sekolahnya sudah kesempitan atau sudah tidak muat, boleh memakai baju bebas asalkan tadi sopan dan disesuaikan dengan seragam sekolah. Jika seragamnya pakai putih biru, maka silakan memakai baju putih atau baju koko putih, silakan. Lalu jika pada saat kita memakai batik atau endek, silakan disesuaikan dengan sekolah ya, memakainya juga batik atau endek. Kalau enggak punya endek, pakai batik boleh. Baik, ya. Intinya monggo disesuaikan kondisi dengan masing-masing. Kita bersamaan. Bisa dikomunikasikan ya Bunda jika ada apa-apa. Bisa sharing juga dengan wali kelas. Ya. Barangkali ada baju-baju alumni yang muat untuk Ananda begitu. Mungkin 1-2 bisa. Yang putri sepertinya banyak stoknya. Kemarin sempat dilihat. Itu rata-rata yang putri. Nah, yang putri itu alumni ya. Tipikal anak putra dan putri yang beda. Ya. Jadi yang putri banyak menitipkan baju-baju seragamnya ke sekolah dari alumni sebelumnya. Silahkan tadi komunikasikan dengan wali kelas. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Sehat, kondisi sehat, fit, baju juga enak dipandang dan sebagainya. Baik. Ke pertanyaan dari Bunda Ruijani. Mohon maaf, anak-anak sudah offline, kenapa masih harus online? Apakah saat offline nggak bisa dipadatkan pembelajarannya? Baik, Bunda, seperti yang disampaikan Bu Sari tadi, bahwasanya hanya ada beberapa ternyata yang bisa untuk kita offline tatap muka. Dan selebihnya tidak bisa kita offline kan. Maka kita lanjutkan pembelajarannya dengan online. Karena memang pada saat kita belajar online pun yang sekarang, kita mulainya pun juga dari jam 7.30 sampai jam 2. Dan pada saat kita blended learning ini pun, kita juga seperti masih seperti awal dari jam 7.30 sampai jam 2, namun ada jeda 1 jam yang kita gunakan untuk prokes tadi, pulang dari
Anak yang tatap muka pulang ke rumah, lalu mereka juga bersih-bersih diri, lalu melanjutkan ke pelajaran online. Online. Mungkin tadi ya, ketika hanya 2 jam diizinkan bertatap muka, kami merasakan dalam 2 jam ini dapat apa begitu. Kemudian itu pun harus digilir, ketemu lagi 2 pekan lagi. Jadi sungguh kita masih perlu waktu panjang untuk menanamkan ilmu kepada anak-anak sekalian. Baik. Ini dari Ayah Dede. Jika orang tua berhalangan antar atau jemput, apakah boleh menggunakan Gojek, Bu Sari? Lalu adakah security yang mengatur Gojek di tempat tunggu? Nah, bagaimana Bu Sari? Apa boleh pakai Gojek nih? Terkait kalau memang mungkin menemui kendala yang ini lebih baik mungkin di rumah ayah bunda. Kalau memang seandainya ya ada hal-hal yang di luar jangkauan ayah bunda ataupun kami, nggak apa-apa, Anda bisa mengikuti dari rumah. Kecuali memang kalau Gojeknya safety, gitu. Ada penghalang kaca atau mungkin APD juga senantiasa dikenakan begitu ya Bunda, karena memang untuk keselamatan bersama. Baik, ya. Utama kami semuanya menggunakan pintu depan ayah bunda karena kehadiran berbeda, gitu. Kalau di SD kehadirannya setengah 8 sampai sebelum jam 8. Tapi setengah 8 siswa kami di SMP itu sudah berada di ruang begitu. Insya Allah semuanya melalui pintu gerbang depan dan bisa lebar. Tetapi kita akan mulai ya, ada untuk SMP ada yang masuk melalui lobby untuk siswa putri tadi sudah kami sampaikan. Yang putra langsung bergeser ke samping. Jadi mudah-mudahan audit karena yang gilir masuk pun juga tidak terlalu banyak. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu, anak-anak sekalian ya, koordinatif sekolah ya. Mudah-mudahan kita mendoakan apapun kita ikhtiar sudah kita lakukan ya. Semoga Allah memberikan menurunkan kemudahannya kepada kita. Baik, terima kasih Bu Sari. Berikutnya ini dari Mama Ahmad. Bergema Pak? Sudah tidak bergema ya, Umi Yafi? Umi Rema? Sudah tidak bergema. Ini dari Mama Ahmad. Apakah bisa tukar jadwal offline untuk Ananda yang kebetulan ada keperluan tertentu nih Bu Sari? Karena harapannya sih kami ingin mencoba evaluasi selama 1 putaran ini dulu. Nanti kita akan lanjut di putaran berikutnya. Karena memang kelompok ini terkait dari kelompok Quran. Tapi nanti kalau kita akan semuanya pada itu ada standar kesehatan. Baik. Berikutnya pertanyaan dari Bunda Fitria Ardiani. Assalamualaikum. Ketika ada siswa terkonfirmasi positif, kami masih tergolong anak-anak. Apakah pihak Satgas Albana sudah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Daerah Bali untuk berkoordinasi mengenai penanganan terkait fasilitas isolasi dan penanganan bagi anak-anak yang memiliki gejala sedang dan berat? Dan bagaimana proses mitigasi serta kontak tracing bagi Ananda dan staf Albana? Bagaimana Bu Sari? Ini kebetulan ketua komite kita juga dokter loh. Tapi jika memang Bunda Fitria Ardani bisa memfasilitasi kita ya untuk berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Anak Daerah Bali, alhamdulillah Bu Sari. Jadi kita akan melakukan. Ya. Dan juga Satgas Desa. Mudah-mudahan kami dibantu
yang memahami ini. Ya. Mungkin Bu Dokter ini aku kebetulan mungkin saat biasa sampaikan kami ada gitu. Mama Renjiro, adakah Mama Renjiro? Tidak ada, baik. Mama Fitria, insya Allah ini akan menjadi masukan bagi kami. Jika Mama Fitria ini dari kelas apa ya? Nanti kita hubungi secara pribadi, jadi kita mungkin bisa diskusi untuk bisa berkomunikasi dengan atau menjalin hubungan dengan Ikatan Dokter Anak Bali ini ya. Ini masukan yang luar biasa, bagus sekali, dan insya Allah akan kita tindak lanjuti. Ini dari Mama siapa ya? Mama Fitria. Adakah Mama Fitria yang bertanya tadi nih? Ini walasnya siapa? Saya, putra saya ada di kelas 8A, Ustazah. Oh baik, kelas 8A dari Ananda Muhammad Rajwa. Oh baik, Mama Rajwa. Iya, Bu Dokter juga ini ternyata. Baik. Mohon maaf, tetapi untuk memfasilitasi saya belum punya akses ya ke sana karena kebetulan suami saya juga bukan ada di jurusan kedokteran anak, jadinya makanya saya tanyakan itu tadi, dan bagaimana proses mitigasinya ketika nanti anak-anak terkonfirmasi positif, kemudian kontak tracing di sekolah dan di rumah bagaimana, kemudian penanganannya bagaimana ketika, kan kita nggak tahu ya Ustazah ya, anak-anak ini virus ini menyerang pada pribadi dengan antibodi seperti apa, karena respon setiap anak berbeda-beda. Terutama untuk anak-anak yang memiliki komorbid ataupun staf dan karyawan Albana, gitu, sehingga saya perlu menanyakan hal itu. Gitu. Apakah sudah berkoordinasi ataupun belum? Karena setahu saya belum hingga saat ini saya belum tahu apakah ada tempat isolasi khusus untuk anak-anak di rumah sakit. Nah itu saya juga belum mengerti gitu, karena suami juga nggak pegang anak-anak gitu, yang dipegang karena dewasa gitu, jadi kurang tahu untuk akses tersebut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rajwa, masukannya luar biasa. Terima kasih Mama Rajwa. Tadi sudah disampaikan guys sama Bu Sari. Iya, sudah pas ya Bu Sari ya. Iya. Sudah ter-include ya di sana ya. Jadi pada saat sakit pun memang tidak diperkenankan untuk masuk sekolah. Badannya panas sedikit aja sudah tidak kita perkenankan untuk masuk sekolah, mohon maaf. Dan jika batuk, pilek, iya. Masuk yang terpapar tadi. Iya. 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 Bisa dibaca-baca nggih ya. Terima kasih. Semuanya telah ada pada baik. Pun insya Allah akan dilayani dengan maksimal seperti simulasi ataupun metode yang kami bagikan tadi. Gitu ya Mama Rajwa. Ya, dan berikutnya untuk UAS nanti full offline apa online. Jadi untuk ujian apakah itu PTS, PAS atau PAT, kita masih setting dengan full online ya Bunda. Kita masih memakai aplikasi belajar. Alhamdulillah sekolah Albana kita sudah punya aplikasi belajar Albana School yang bisa kita pakai. Jadi untuk ulangan harian masih kita pakai online, masih kita pakai bisa offline dan online blended, tetapi untuk ujian full kita masih memakai aplikasi belajar. Insya Allah kita di akhir November Bapak Ibu PAT sudah melaksanakan pemilihan akhir tahun, dan kalau kami hitung ya. Kalau kami hitung, insya Allah setelah dapat dua putaran, setelah itu Anda akan online sepenuhnya dari rumah.
karena itu adalah masa-masa PAT. Tidak mungkin kami memasukkan semuanya, dan kalaupun harus shift pagi dan siang, tentu pengantaran dan penjemputan akan lebih kesulitan guys untuk ayah bunda. Jadi untuk PAT insya Allah dilakukan semuanya bersama-sama dari rumah. Baik, ini berikutnya Bu Sari dari Ayah Rayan 8B. Apakah Rayan Fatih ini? Assalamualaikum, mungkin bisa diinfo kembali apa yang menjadi indikator bagi sekolah agar siswa bisa masuk tiap hari walaupun dengan dibagi shift. Sebab sepengetahuan saya ada sekolah yang sudah mulai masuk tiap hari ke sekolah dengan dibagi 2 shift. Begitu. Suara saya tidak terdengar? Terdengar. Ya. Tadi mungkin sudah sempat disampaikan ketika 2 shift dalam 1 hari berpapasan pulangnya, kemudian menabrak jadwal zuhur, kemudian ayah bunda mengantar ke sekolah. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kami. Kemudian semuanya kami lakukan dengan tadi ya standar protokol kesehatan, agar juga menghindari kerumunan. Dan ini kami lakukan secara bertahap, ayah bunda. Insya Allah senantiasa setiap pekan kita akan evaluasi. Dan minimal mohon waktu kita akan evaluasi selama 1 putaran. Dan untuk shift 2, untuk 2 shift, karena tadi ya menabrak waktu zuhur, sementara kami buat skema seperti ini. Kecuali kalau mungkin anak SMA bisa naik motor sendiri begitu. Kalau Ananda di SMP kan masih tergantung orang tua. Jadi kami juga mempertimbangkan itu, ayah bunda. Baik. Kita juga 2 atap nih Bu Sari. Jadi kita barengan. Oh, ya. Iya, berbarengan. Kalau kita pakai 2 shift terlalu berkerumun ayah bunda. Jadi tidak prokes lagi karena kita berbarengan dengan SD, dengan kecuali jedanya panjang Bu. Ya, betul. Cuma tadi ya pertimbangan pengantaran. Iya. Barangkali nanti bisa dibagikan kuesioner. Baik. Jadi gitu ya ya Bunda. Kita juga berbarengan dengan SD. Jadi kita kenapa shiftnya kita bagi 3? Karena itu tadi, kalau kita bagi 2 ternyata yang masuk ke sekolah masih melebihi kapasitas. Jadi kita baginya 3 shift dulu. Berikutnya dari orang tua Faiz. Rumah dekat boleh naik sepeda, boleh sekali Bunda, naik sepeda lebih baik naik sepeda daripada naik Gojek. Boleh naik sepeda, silakan, monggo. Parkirnya sehat. Di dalam. Parkir di dalam nanti. Dari ayahnya dari orang tua Amira 8D. Sampai kapan boleh belajar online? Nah, sampai kapan? Jadi tidak ada batasan. Kalau memang Bunda tidak mengizinkan untuk belajar tatap muka, boleh online terus, boleh silakan. Tetapi jika memang siap untuk offline, diperbolehkan juga offline. Kita belum tahu ya ayah bunda sampai kapan kita online. Jika seandainya kita uji coba selama 2 bulan ini, ternyata nauzubillah min dzalik ya, semoga tidak terjadi ada yang terpapar, kita pun akan kembali lagi ke online gitu. Jadi ini masih uji coba. Semoga uji coba kita berhasil dan bisa kita lanjutkan di semester genap. Dan jika terjadi sesuatu di tengah jalan, ya kita akan kembali lagi ke online. Berikutnya dari Gardin A7B. Oh, sudah terdengar nggak? Dari Yasmin Hamzah. Untuk anak kelas 9, bagaimana persiapan untuk ujian sekolah? Nah, untuk ujian sekolah masih sama seperti tahun-tahun kemarin, Ayah Bunda. Karena ujian sekolah ini ternyata bisa kita handle sendiri. Jadi sekolah yang akan membuat soal sendiri, yang akan mengadakan ujian sendiri, insya Allah bisa terhandle oleh guru masing-masing mapel di kelas 9. Di sini ada Mama Rajwa Fitri ya. Ya.
mengenai jadwal belajar yang full offline. Apakah saat guru di sekolah sedang mengajar offline, Ananda tetap bisa mengikuti di rumah seluruh kegiatan pembelajaran di sekolah secara melalui daring? Baik, mungkin tadi tertinggal di video simulasi kami, di video pembelajaran tadi, insya Allah jelas pembelajaran akan bisa diikuti baik yang di sekolah maupun yang dari rumah. Karena nanti yang tidak dapat giliran ke sekolah, mereka memang wajib mengikuti secara online dari rumah dengan pengalaman belajar yang sama. Insya Allah nanti kita share kembali di grup masing-masing wali murid agar mendapatkan gambaran kayak apa sih metode pembelajarannya ketika PTMT diberlakukan. Begitu Mama Rajwa Fitri. Mama Rajwa, Ibunda Rajwa. Bu Fitri begitu. Jadi disampaikan ya saya Mama Abdul dan mohon sharing dalam rangka menunjukkan mohon pasti dari wali murid. Jadi kalau sudah anak kita kurang sehat, sekolah benar sekali Mama. Karena aku baik, terima kasih Mama ini ya Bu. Supportnya ya. Jadi begitu gaya budaya kurang sehat, silakan boleh di rumah maupun di sekolah bisa mengikuti. Jadi gitu ya ayah bunda, pada saat kita merasakan sakit silakan boleh di rumah. Kita merasakan badan kita tidak kurang sehat, hanya pilek saja atau mungkin panas, silakan di rumah. Jadi memang ini luar biasa sekali dari Mama India Wulandari. Terima kasih supportnya Mama. Doakan kami sehat selalu gimana. Insya Allah seperti itu. Termasuk guru nggih, ayah bunda, dan kebetulan semalam juga ada kabar duka ayahanda dari guru kami Bapak Mas Roni, pengajar IPS, telah berpulang ke Ramatullah. Jadi ya darurat ya, mau nggak mau memang harus pulang begitu. Dan Pak Roni ini juga jatahnya adalah mengajar offline IPS kelas 7. Kami tetap akan siasati ya Bunda, tetap bisa diberikan pembelajaran. Pak Roni nanti akan mengajar dari Jawa begitu. Dan karena nanti kembalinya pun harus ada isolasi dan sebagainya, ya tetap kita harus memberikan pembelajaran secara online. Nanti anak-anak yang pas dapat giliran masuk akan menonton bersama-sama via Zoom melalui layar TV ataupun LCD di ruang kelas dengan sarana laptop oleh guru-guru piket kami di sekolah. Gitu, karena kalau sudah kejadian di hari H dan sebagainya, tetap kami juga harus segera mencarikan solusi. Dan alhamdulillahnya kita semua sudah melewati ini semua selama 2 tahun begitu. Ananda insya Allah juga sudah terampil baik IT maupun beradaptasi dengan kondisi ini. Baik. Sudah cukupkah Ayah Bunda? Semoga cukup memberikan gambaran. Yang penting doanya. Penting doanya, doakan kami sehat selalu. Ini dari ayahnya, Ayah Eko Haryanto. Atas perintah kami titip putra putri kami, inggih ayah. Insya Allah kami akan menjaga putra putri untuk tetap prokes ya, tetap menjaga prokesnya di sekolah maupun nanti sampai di pintu gerbang, sampai dijemput ayah bunda. Oke, baik, sehat selalu. Bismillah, coba PTM berjalan lancar. Bismillah, kita doakan bersama-sama. Semoga uji coba ini selama 2 bulan ini berjalan lancar. Adakah pertanyaan lagi ayah bunda? Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. Baik, sekali lagi ini adalah ikhtiar yang kita lakukan bersama. Program ini tentu membutuhkan dukungan, bantuan yang sangat luar biasa, koordinatif dari semua pihak begitu. Segala upaya kita telah usahakan
harapannya kita terus menguatkan hati, saling menguatkan, terus mendoakan, dan ketika ikhtiar sudah kita jalankan, memang harus apapun yang terjadi kita melapangkan hati, melapangkan dada untuk takdir yang diberikan kepada kita, gitu. Sehingga ketika ada hal-hal mungkin di luar jangkauan kami atau jangkauan kita, kendali kita, kita sudah menguatkan hati-hati kita, menetapkan hati-hati kita untuk saling berlapang dada tadi, ayah bunda. Itu sekali lagi terima kasih atas partisipasinya, luar biasa kami memiliki wali murid yang senantiasa support kepada program-program sekolah. Silahkan Bu Rujuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ayah Bunda, terima kasih supportnya. Kita doa bersama-sama, semoga uji coba kita selama 2 bulan ini bisa berjalan lancar. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Bunda. Waalaikumsalam. Insya Allah nih Mama Siva kita tegur. Nggak akan kita sampai cubit kok ini Mama Siva. Kalau nanti